administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, pengukuhan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat terhitung mulai tanggal pelantikan dengan mengakhiri pengangkatan pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan gubernur ini, disertai ucapan terima kasih atas segala curahan untuk selanjutnya mengangkat yang bersangkutan dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan gubernur ini. Kedua, pemegang jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan administrator sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan gubernur ini. Ketiga, keputusan gubernur ini berlaku pada tanggal pelantikan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 26 Maret 2025, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dicap ditandatangani. Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821-2-Kep.171 garis datar BKD garis miring 2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang pengukuhan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. 1. Aan Heryadi Zulihadi Saputra STMT, Kepala Bidang Irigasi. Hendi Susilo Sofian MT MPSDA, Kepala Bidang Situ, Embung, Waduk dan Air Baku. Gemilang ST MPSDA, Kepala Bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air. Dr. Daniar Ahmad Nurdianto SEMSI, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi. Dr. Ucup Yusuf Esos MSI, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kecil. Dr. Andes Dede Wahyudin MM, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil. Haji Arif Muhammad Fajar STMM, Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri. Meidi Mahardani STMSC, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri. Muhammad Lukmanul Hakim SSMM, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri. Hajah EM Sujaimah SHMM, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri. Erik Wahyu Purwanegara SPMM, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Dan seterusnya saja nanti. Dan seterusnya. Gubernur Jawa Barat. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821.2 garis miring Kep.163 garis datar BKD garis miring 2025 tentang alih tugas dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, pengangkatan dan pemindahan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhitung mulai tanggal pelantikan dengan mengakhiri pengangkatan pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan gubernur ini, disertai ucapan terima kasih atas segala curahan, tenaga, dan pikiran selama menjalankan tugas jabatan tersebut. Untuk selanjutnya mengangkat yang bersangkutan dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan gubernur ini. Kedua, pemegang jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 diberikan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan gubernur ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 Maret 2025, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dicap dan ditandatangani. Lampiran keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821.2 garis miring Kep.163 garis datar BKD garis miring 2025 tanggal 25 Maret 2025. Dr. Haji Dedi Taufik Rohman MSI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nining Yuliastiani STMSC, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Noneng Komaranengsi SEMAP, Kepala Dinas Sosial.
Insinyur Bambang Tirto Yuliono MM, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Ai Sadiah Dwi Daningsih STMT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dr. Haji Dedi Supandi SSDP MSI, Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Haji Sumasna STMUM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Dr. Insinyur Haji Muhammad Taufik Budi Santoso MSOC SC, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Linda Al-Amin STMT, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Mas Adi Komar SSTP MTRAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Dr. Ika Mardia MSI, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dr. Heri Antasari STMD PLG, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Dr. Andes Asep Sukmana MSI, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dr. Andes Wahyu Mijaya SHMSI, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dr. Andes Beni Bahtiar MSI, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik. Dr. Yendra Sofyan STMSI, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Teten Ali Mulku Engkun PhD, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yuke Mauliani Septina STMSI, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Tulus Arifan SIPMSI, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Dr. Andes Muhammad Ade Afriandi MT, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hajah Lucy Lesminingwati SMM, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Dedi Mulyadi SSTP MSI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Deni Hermawan SE STMT, Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah Investasi dan Administrasi Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah. Ahmad Taufikur Rahman SAPMAB, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah. Dr. Ferry Ahmad Firdaus Mansur MMSPOG, Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dicap ditandatangani. Persiapan pelantikan. Kata-kata pelantikan oleh Gubernur Jawa Barat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami melantik saudara-saudara sebagai pejabat pemerintah Provinsi Jawa Barat pada jabatan dimaksud. Semoga saudara semua bisa menjalankan tugas dengan baik, bisa menjalankan peraturan perundang-undangan secara sempurna, dan bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat secara tulus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi seluruh niat dan perjalanan kita semua dalam mewujudkan Jawa Barat istimewa. Terima kasih. Rohaniwan disilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji jabatan. Saudara-saudara, sebelum memangku jabatan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan administratur, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara yang akan diangkat menjadi pejabat struktural atau fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah? Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan dan fakta integritas. Pertama, Dr. Andes Asep Sukmana, MSI. Selanjutnya Mas Adi Komar, SSTP MTRAP. Selanjutnya Denny Hermawan, SE STMT. Selanjutnya Muhammad Lukmanul Hakim, SSMM. Berikutnya penyerahan keputusan oleh Gubernur Jawa Barat. Sambutan Gubernur Jawa Barat. Istirahatkan.
sambutannya 2 menit. Yang pertama, pekerjaan yang paling saya, karena mutasi itu ada 2, ada yang riang, ada yang sedih. Tetapi di balik keriangan dan kesedihan pasti suatu saat ada hikmah, ada manfaat. Dan karena kita sudah berkomitmen dulu juga menjadi ASN, tidak berniat untuk menjadi kepala dinas, niatnya jadi ASN. Bahkan kalimatnya adalah bersedia ditempatkan di mana saja. Tidak ada bersedia pilih-pilih tempat, tidak ada. Yang kedua, sudah kerja dengan saya, 1 capek. Kemudian yang kedua, banyak gagasan-gagasan yang tiba-tiba dan harus diwujudkan. Tetapi yakinlah bahwa ada solusi. Orang Garut, beret THR, ada solusinya. Orang Bogor, sopir angkot, beret THR, ada solusinya. Kemudian Cipanas, beret THR, ada solusinya. Kemudian bongkar bangunan yang menjadi penghalang di wilayah puncak, ada solusinya. Bongkar 150 rumah yang ada di Bekasi, hari ini tuntas solusinya, bahkan tersenyum semuanya. Dan nanti banyak sekali kegiatan yang mungkin Anda bingung, nggak ada nomenklaturnya, tapi selalu ada solusinya. Saya termasuk orang yang punya keyakinan, yang niat untuk kebaikan pasti ada jalan. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Satu catatannya, ikutin saja. Dan saya tidak perlu diikut-ikut, diabring-abring. Kenapa? Karena saya tahu anggaran perjalanan dinasnya dipangkas. Ya, karena saya tahu betul itu. Karena itu dipangkas, maka saya tahu Anda tidak akan bisa kalau tidak ada uang jalannya. Belajarlah pada tentara. Dan belajarlah pada polisi. Tentara dan polisi itu ketika disuruh komandan, siap laksanakan. Ditegur, siap, salah, tara pundung. Tanya cek hari ini, Satgas Anti Premanisme. Sabaraha BOP, nggak ada. Jalan, laksanakan tugas, ASN lain. Gitu, beda. Nah untuk itu, nanti ASN saya sudah minta ke Pak Sekda, di bulan Juni, nanti ada ASN, ada pendidikan bela negara itu. Dilatih sama tentara tuh, sama polisi itu. Bising ama KSN, engke siksa. Belajar lagi sama industri. Coba sadis industri mah. Tidak masuk 1 jam, tegur. Tidak masuk 1 hari, SP. Tidak masuk 2 hari, SP. Waduh, tadi gawe, temenang gaji. Beda ASN. Yang penting mah, ngisi daftar hadir. Gajihan terus, tunjangan sarua. Malah di ASN mah, nu rajin, jeung nu getol, sarua tunjangan anak. Ya, di ASN itu yang rajin dan yang tiap hari kerja mengabdi pada negara, pada pimpinannya, pada masyarakat, tunjangan mah sarua. Malah ripuh keneh anu deket jeung pimpinan dititah wae. Anu jauh mengenahan. Makanya saya terakhir, kenapa saya menghindari apel sampai hari ini? Karena kalau apel, saya tuh suka kasihan sama yang hadir. Yang banyak yang tidak apel, pimpinannya marah-marah sama yang hadir. Nanti nggak begitu. Nanti Pak Sekda dalam setiap bulan Kepala BKD mengumumkan ASN Provinsi Jawa Barat yang paling rajin dan produktif dan ASN Provinsi Jawa Barat yang nganjuk tapi kedul. Nah, tepuk tangan ya. Umumin. Saya di setiap OPD harus ada diumumkan. Sekarang tuh selalu yang diumumkan yang terbaik. Nanti setiap OPD mengumumkan pegawai yang paling rajin dan pegawai yang paling ngedul. Itu pasti umumin aja. Gitu umumin aja. Kenapa ngedul? Pusing. Naon sababna? Digawe di Pemda Jabar, SK mah di BJB. Setiap, nah kemudian terakhir, apakah kenaikan tunjangan bagi ASN melahirkan kesejahteraan? Belum tentu. Naon sababna? Tiap naik tunjangan, nambah pinjaman. Tetapi itulah ASN, karena ASN itu bagian dari 7 keajaiban dunia. 7 keajaiban dunia adalah pendapatannya tiap bulan tinggal 2 juta, ada yang tinggal 500, ada yang minus 300. Tetapi hari rup keneh. Anaknya yang kuliah kedokteran, yang S2, yang S3, hebat. Malah aya keneh nu nyandung aing nyaho. Emang aing teh nyaho? Nyaho. Kan api-api udah seru lalaki.
Ya, untuk kita saya ucapkan terima kasih, selamat bekerja. Insya Allah kita semua bekerja untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. Dan insya Allah dan saya ucapkan terima kasih pada jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang jajaran Bina Marga, jajaran PU, jajaran Bapenda, yang dengan logika yang saya buat mau melaksanakan tugas. Mungkin kalau di tempat lain rapatnya itu 7 kali. Saya begitu bangun jam 5 langsung telepon sekda, telepon kepala Bapenda, kemudian telepon salah satu kepala bidang. Jam 9 harus keluar surat keputusan tentang pembebasan pembayaran tunggakan pajak dan dendanya. Bila perlu hari ini kita putuskan dan hari ini kita laksanakan. Ternyata nggak bisa Pak, sistemnya harus dimasukin dulu, baru bisa besok. Dan mungkin waktu menerapkan itu pikirannya pusing, ini apa yang akan terjadi? Ternyata yang terjadi adalah berbalik. Baru terjadi sepanjang sejarah, orang lain ngantri mudik, beli tiket, ngantri di rest area di Jawa Barat, ngantri bayar pajak sambil tersenyum. Nah, gitu loh. Bayar pajak sambil tersenyum, luar biasa. Naik pendapatannya mungkin kalau dengan sekarang sudah sampai 200 miliar, kenaikannya 100 miliar dalam waktu seminggu. Nanti setelah lebaran akan lihat lagi. Dan pada akhirnya kebijakan ini menjadi kebijakan yang menggema di seluruh Indonesia, di mana seluruh rakyat nagih pada gubernurnya masing-masing. Saya ditelepon gubernur Jawa Tengah, gara-gara Pak Jabar ini saya. Jadi harus membebaskan. Ya sudah saya bebaskan. Kemarin Banten, Pak Dedi saya juga mau melaksanakan. Sumatera Utara sudah melaksanakan. Dan beberapa provinsi akan melaksanakan. Semuanya dimulai dari Jawa Barat. Inilah salah satu kelebihan punya Gubernur Duda. Kenapa? Ari Duda teh teu loba pikiran. Bebas aku mah aing melangen ieu. Dan pada akhirnya gubernurnya pulang subuh terus. Inilah enaknya jadi Duda. Pulang jam berapapun tidak ada yang menunggu di rumah. Dan enaknya dari Duda adalah menggandeng wanita manapun ngaranna ge Duda. Ucapan terima kasih. Dan Pak Pimpinan Dewan molong disampaikan, ini seluruh rangkaian ini mudah-mudahan bisa melahirkan tambahan pendapatan. Dan tambahan pendapatan saya targetkan 1 triliun atau 1,5 triliun tambahan ini nanti masuk di perubahan anggaran. Dan perubahan anggaran kita nanti punya alokasi yang bisa untuk tambahan pembangunan. Dan sekarang peraturan gubernur tentang realokasi anggaran yang di dalamnya ada pergeseran anggaran, bahasanya sudah di launching. Kemudian kita tahulah, ya kan, hari ini anggaran jalan dari 600 menjadi 2,4 triliun. Baru sepanjang sejarah. Anggaran penanganan sumber daya air dulu sekitar ya mungkin 150, sekarang hampir 500. Bangun sekolah dulu hanya 50, 60, sekarang 1,3 triliun, mudah-mudahan tambah kurangnya gampang lah. Kemudian listrik dulu mungkin kisarannya paling hanya 20-30 miliar, hari ini bisa mencapai 350 miliar. PJU dulu mungkin kisarannya di bawah 50, hari ini mencapai 450 dan hampir 600 miliar. Semuanya naik alokasinya, tinggi terbang. Dan ini bukan hanya provinsi, diikuti oleh seluruh kepala daerah di seluruh provinsi Jawa Barat. Rata-rata anggaran alokasi jalan kabupaten yang kecil saja, yang menengah itu hari ini capaiannya 200 miliar. Subang misalnya saya tanya kamu anggarin berapa untuk jalan? 350 miliar. Ini nanti dalam tahun 2 tahun ini akan selesai jalan semuanya, dan tahun berikutnya adalah seluruh jalan desa harus selesai. Jadi ada tahapannya itu. Untuk aja terima kasih, salam buat keluarganya. Mudah-mudahan sehat dan berkah semua. Jadi wayah kalimat, kunaon bapak teh dimutasi teu teuingeun Pak Dedi teh kulantaran kamari teu ngadukung teu nyaho anu ngadukung teu ngadukung. Pokoknya eta enggak ada kaitannya, saya mah enggak kenal dengan para pegawai provinsi Jawa Barat, enggak kenal. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan dibubarkan. Pelantikan selesai, berkenan pembina apel meninggalkan mimbar apel. Pasukan apel dapat dibubarkan.